Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan juga salam kita hadiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, di malam hari ini kita kembali bisa duduk bermajlis ilmu di tempat yang insyaallah diberkahi ini. Dan pembahasan di malam hari ini saya ingin mengkisahkan seorang sahabat Rasul, simbol dari ketegaran beliau ketika menjalani syariat Islam, sampai dia rela memberikan jiwanya hanya untuk agama yang dicintainya Islam ini. Sahabat itu namanya Khubayb ibnu Zaid ibn Asim al-Ansari. Khubayb ibnu Zaid ibn Asim al-Ansari radhiyallahu anhu. Dia seorang Ansar dari kabilah Khazraj. Bahkan dia mengikuti baiat Aqabah yang kedua. Ketika Nabi SAW di akhir-akhir hayatnya, kita tahu bahwa banyak terjadi penyimpangan, terutama dari orang-orang yang mengaku sebagai nabi-nabi palsu. Karena di permulaan dakwah periode Mekah tidak ada orang yang ngaku nabi. Jadi terjadinya pengakuan nabi-nabi palsu itu justru di akhir-akhir hayat Nabi, sebelum Nabi SAW wafat. Di sana muncul orang namanya Al-Aswad Al-Ansi dari Yaman. Kemudian juga muncul Musailamah Al-Kadzab dari Yamamah. Di sana juga ada seorang wanita ngaku nabi namanya Sajah bintul Harith dan Tulaiha. Dan banyak lagi setelahnya orang-orang yang ngaku nabi sampai hari ini. Tapi yang ingin saya kisahkan penggalan kisah dari Khubayb ibn Zaid ibn Asim al-Ansari ketika dia diutus Nabi SAW untuk mengirim surat kepada si nabi palsu Musailamah Al-Kadzab. Satu hari berangkatlah Khubayb menuju perintah Allah Subhanahu wa taala untuk mendatangi Musailamah Al-Kadzab, si nabi palsu ini. Maksudnya mengirim surat. Tetapi setelah kemudian sampai Khubayb ibn Zaid ibn Asim ini ke tempat Musailamah Al-Kadzab, malah ditangkap kemudian diikat. Harusnya seorang delegasi tidak boleh dia apa-apakan, karena tugas dia kan hanya mengirim surat saja. Tapi Musailamah Al-Kadzab justru berkhianat kepada delegasi tersebut, malah ditangkap kemudian diikat di sebuah pohon. Mulailah kemudian Musailamah Al-Kadzab memaksa sahabat mulia Khubayb ibn Zaid ibn Asim al-Ansari ini agar mengakui kenabiannya. Dia pun mengatakan, "Atashhadu anna Muhammadan Rasulullah?"
Hei Hubaib, apakah engkau bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah? Maka Hubaib ibn Zaid mengatakan, na'am ya, ashhadu annahu Rasulullah. Aku sangat bersaksi bahwa dia adalah utusan Allah subhanahu wa ta'ala. Faghadiba Musailamah. Tiba-tiba Musailamah emosi dan marah. Kemudian dia mengatakan, atashhadu anni Rasulullah. Sekarang mau enggak kau bersaksi aku juga utusan Allah? Tiba-tiba Hubaib mengatakan dengan gaya merendahkan Musailamah al-Kadzab dan mengatakan, inna fi udhuni samaman. Sesungguhnya di kedua telingaku ada sumbatan-sumbatan. Aku tidak dengar ucapanmu. Hah? Ngomong apa? Seperti itu ngomongnya. Ya. Akhirnya makin marahlah Musailamah al-Kadzab ini. Sampai 3 kali dia memaksa untuk mengakui kenabian dan kerasulannya. Maka setiap Musailamah mengatakan, maukah kau bersaksi aku utusan Allah? Tetap dia mengatakan, maaf, dalam kedua telingaku ada sumbatan, aku enggak dengar. Dari situ qala li jalladi, dia memanggil tukang jakal dan mengatakan, iqta qit'atan min jasadihi, potong bagian dari badannya supaya dia mau mengakui kerasulanku. Maka kemudian mulailah yang pertama dipotong adalah satu tangannya. Tentu dipotong satu tangannya dengan pedang. Kita tidak bisa membayangkan sakitnya seperti apa. Ketika itu kemudian Musailamah mulai bertanya lagi, atashhadu anna Muhammad Rasulullah, apakah engkau bersaksi bahwa Muhammad utusan Allah? Dia mengatakan, na'am innahu Rasulullah. Ya, dia adalah Rasulullah, aku bersaksi akan itu. Kemudian Musailamah mengatakan, atashhadu anni Rasulullah, maukah kau bersaksi juga aku utusan Allah? Tetap Hubaib mengatakan, la asma ma taqul, maaf, aku tidak dengar apa yang kau ucapkan. Padahal sudah dipotong tuh satu tangannya. Akhirnya dipotong lagi satu tangannya yang lainnya. Setelah tidak memiliki kedua tangan karena dipotong oleh pedang, maka Hubaib masih dipaksa juga. Tapi Hubaib tetap mengatakan seperti itu. Akhirnya dipotong lagi kakinya satu. Setelah tidak memiliki satu kaki, bayangkan betapa sakitnya dia dipotong kakinya. Setelah kedua tangannya dipotong, darah bercucuran kemana-mana. Tetap tidak mau juga, akhirnya dipotong kakinya yang keduanya. Bayangkan tidak punya tangan, tidak punya kaki. Di saat seperti itu Musailamah tetap memaksa dia untuk mengakui kerasulannya. Tapi sekali lagi ketegaran Hubaib ibn Zaid ibn Asim al-Ansari ini luar biasa. Tetap dia mengatakan dan tidak mau mengakui kenabian dan kerasulan Musailamah al-Kadzab. Akhirnya dipenggal kepalanya. Lihat bagaimana seorang sahabat mulia ini mati syahid, dipenggal dengan cara dimutilasi supaya mengakui kenabian si nabi palsu Musailamah al-Kadzab. Tetapi Hubaib ibn Zaid ibn Asim al-Ansari tegar di atas agamanya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Satu gambaran dari Hubaib ibn Zaid ini memberikan percontohan kepada kita agar kita yang membaca sirahnya menjadi satu pelajaran bahwa mempertahankan agama itu bukan hanya sekedar bicara di lisan saja. Tapi lihat para sahabat kan itu. Mereka menghabiskan waktunya, mereka menghabiskan tenaganya, mereka menghabiskan seluruh daya upayanya sampai kepada jiwanya. Ini perjuangan seperti apa? Kecintaan para sahabat Nabi SAW sampai Urwah mengatakan,
Aku sudah terbiasa mendatangi kerajaan-kerajaan besar di masa itu. Aku sudah datang ke Romawi, aku datang ke Persia, aku datang ke Ethiopia. Tapi aku tidak pernah melihat orang-orang yang sangat mencintai pimpinannya seperti kecintaan para sahabat Nabi kepada nabinya. Setiap raja itu kan punya orang-orang khususnya. Pastilah orang-orang Raja Romawi punya orang-orang khusus. Kemudian juga Najasyi punya orang-orang khusus. Kisra juga punya orang-orang khusus. Tapi aku tidak pernah melihat kecintaan seseorang kepada pemimpinnya melebihi kecintaan para sahabat kepada nabinya. Kemudian dimenceritakan apabila Nabi meludah, ditangkap ludahnya, kemudian diusapkan ke badan dan wajahnya. Apabila Nabi berwudu, hampir perang untuk mengambil bekas wudunya. Apabila Nabi mencukur rambutnya, hampir perang untuk mengambil rambut-rambut yang jatuh dari kepala Nabi SAW. Dan mereka tidak berani mendongakkan kepalanya apabila Nabi bicara. Dan mereka sangat menghormati Nabi. Itulah gambaran para sahabat Nabi. Kecintaan mereka kepada Rasul luar biasa. Dan pengorbanan mereka kepada Rasul juga tidak diragukan lagi. Dari sini ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, pentingnya kita ini as-sabatu 'alad din. Inilah pembahasan kita. As-sabat artinya istiqamah. 'Alad din di atas yang penuh dengan syubhat dan syahwat di hadapan kita ini. Mempertahankan agama itu bukan perkara mudah di zaman sekarang ini. Karena tempat-tempat syubhat itu di mana-mana. Bahkan alat-alat syubhat ada di tangan-tangan kita. Coba handphone ini, kalau tak pandai-pandai kita menggunakannya, ada orang yang sadar ingin hijrah. Karena tidak punya guru, akhirnya berselancarlah dia di dunia maya. Ketemu pula lah Ustadz Khawarij. Akhirnya tak sadar dia pun kagum, ujung-ujungnya jadi teroris. Atau mungkin mendapatkan ustaz yang sesat. Sesat-sesatnya umpamanya kan. Mungkin ada benih-benih perdukunannya dan begitu seterusnya. Dia percaya saja. Seolah-olah gurunya sakti, punya karamah dan begitu seterusnya. Lah ini kan tempat-tempat syubhat namanya. Kalau kita tidak bisa memilah-milih apa yang ada dalam media masa ini, tentu siapapun akan seret-keseret di dalamnya. Bahkan lebih bahaya dibandingkan teman yang Nabi SAW katakan al-mar'u ala dini khalili. Seseorang itu digantungkan agamanya dengan temannya. Makanya dalam Islam itu pertemanan sangat diatur. Karena as-sahibu sahib, teman itu narik. Tapi banyak gara-gara teman yang tadinya baik jadi rusak. Tapi justru handphone jauh lebih dahsyat dibandingkan pertemanan. Itu lupa ibadah, bermaksiat tidak terang-terangan dan begitu seterusnya. Makanya di zaman sekarang ini sangat dihajatkan pentingnya as-sabatu 'alad din ini. As-sabatu 'alad din, istiqamah di atas agama. Bagaimana caranya? Yang pertama, ya. Tentu yang pertama adalah dawamu ad-du'ai. Jangan berhenti untuk berdoa. Apa doanya? Ummu Salamah radhiyallahu anha menceritakan kepada kita bahwa kebiasaan Nabi SAW dalam salatnya selalu membaca ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala ta'atik. Wahai zat yang membolak-balikan hatiku, tetapkan hatiku di atas ketaatan kepadamu. Kapan ini dibaca? Bacalah sebelum salam. Jadi sebelum salam di situ ada bacaan tahiyat, kemudian bacaan syahadat, kemudian bacaan salawat, baru meminta perlindungan dari 4 perkara. Maka sebelum salam bacalah dua ini. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala ta'atik, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikan hati, tetapkan hatiku di atas ketaatan kepadamu, tetapkan hatiku di atas agamamu.
Ummu Salamah ini bertanya, karena selalu mendengar kalimat itu dari Nabi. Rasul, kenapa engkau selalu membaca doa itu dalam solatmu? Maka Nabi SAW mengatakan, ya Ummu Salamah, hati kita ini itu berada di genggaman Allah Subhanahu wa taala. Hati kita loh berada di genggaman Allah. Allah itu bisa saja yuqallibu kaifa yasha. Dia bisa saja orang mendapatkan hidayah sesaat, bisa juga mendapatkan orang ini disesatkan sesaat. Allah kan Maha mau. Terserah dia memberikan hidayah atau mencabut hidayah. Makanya pentingnya berdoa agar hidayah yang sudah Allah anugerahkan kepada kita, kita bisa istiqomah di situ. Dengan cara apa? Minta kepada Allah agar hati kita ditetapkan. Kalau sekelas Nabi yang tidak mungkin sesat. Mungkinkah sesat Nabi? Tak mungkin Nabi sesat. Nabi kan dibimbing Allah. Kalau sekelas Nabi saja yang tidak mungkin sesat, kok dia minta diistiqomahkan hatinya? Apalagi kita yang di depan mata selalu ada orang-orang yang menyesatkan kita. Maka harusnya doa ini lebih lagi kita baca. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dini. Wahai zat yang membolak-balikan hati, tetapkan hatiku di atas ketaatan dan agamamu. Jadikan doa ini sebagai zikir kita. Ini yang pertama. Yang kedua, mujahadatun nafsi mujahadatan sadiqatan. Bersungguh-sungguh di dalam mempertahankan hidayah. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Ankabut ayat 69, "Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana." Dan orang-orang yang mereka bersungguh-sungguh mencari jalan kami, kata Allah, maka kami akan berikan hidayah kepada mereka kemana jalan kami yang harus ditujunya. Ini janji Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sungguh-sungguh, alhamdulillah kita sudah diberikan hidayah sunnah, hidayah tauhid. Dulu kita tidak mengenal apa itu tauhid, alhamdulillah sekarang sudah dikenalkan ini tauhid, ini syirik. Dulu kita tidak mengenal apa itu sunnah, apa itu bid'ah, lama-lama dikenalkan sehingga kita bisa mengetahui ini yang sunnah. Dulu mungkin tak terpikir kita ini mau hadir di majelis ilmu, bahkan pun malas hadir di majelis ilmu. Tapi Allah berikan hidayah, akhirnya banyaklah kajian di mana-mana, kemudian kita bisa duduk di majelis ilmu. Ini kan sebuah hidayah, ikhwan. Ya, kita harus pertahankan itu. Karena kalau tidak mempertahankan hidayah ini dengan kesungguhan, betapa banyak orang-orang yang tadinya istiqomah akhirnya berbalik. Jangankan sekelas kita, Umar bin Khattab radhiyallahu an. Siapa yang tidak kenal Umar, ikhwan? Umar bin Khattab, manusia kedua terbaik setelah Abu Bakar. Setelah Nabi SAW, ketika dia memegang lembaran-lembaran Taurat yang didapatnya dari penduduk Yahudi Madinah itu, tiba-tiba lewat di hadapan Nabi. Nabi bertanya, Umar, itu di tanganmu lembaran apa? Umar kan bisa baca, kalau Rasul kan tak bisa baca. Itulah kelebihannya Umar. Umar itu sudah biasa membaca, belajar baca dari kecil. Jadi dia bisa membaca isi Taurat itu. Tapi Rasul kan tak bisa baca karena dia rajulun ummi. Memang Rasul itu sengaja Allah buat dia tidak bisa baca, tidak bisa menulis supaya lebih memperkuat kebenaran wahyu. Sebab kalau Rasul bisa baca, bisa menulis, jangan-jangan Rasul membaca kitab-kitab terdahulu, kemudian disadur, kemudian diringkas jadi Quran. Ketika Rasul tidak bisa membaca dan menulis, berarti Quran itu bukan saduran Nabi, tapi dia wahyu yang Allah Subhanahu wa taala wahyukan kepada hamba-hambanya. Jadi Rasul bertanya kepada Umar, "Hei Umar, itu di tanganmu apa itu?" Kata Umar, "Lembaran Taurat, wahai Rasul." Apa kata Rasul? "Ya Umar, amutahawwikun anta yabnal Khattab," kata Rasul. Kau sudah bingung wahai Umar. Kau sudah stres ya. Kau sudah gila ya. Buang itu lembaran Taurat itu. Lihat, Rasul memaksa membuang lembaran Taurat yang ada di tangan Umar, dan Rasul menganggap sudah gila Umar. Apakah kau bingung? Apakah kau sudah gila wahai Umar? Ya, buang itu lembaran Taurat.
Kenapa Nabi SAW menyuruh Umar untuk membuang lembaran Taurat? Padahal Umar itu kan mulham. Pendapatnya itu selalu menurunkan wahyu. Bahkan Rasul mengatakan, tapi bagaimana Rasul mengkhawatirkan Umar itu bisa saja akhirnya terpengaruh dengan ajaran Yahudi kan? Maka Rasul mengatakan buang itu Taurat itu. Kemudian Rasul mengatakan taraktu fikum alal bayda. Umar, aku datang dengan Islam itu di atas putih bersih terang benaran. Lailuha kanahariha la yazigu anha illa halik. Di mana malamnya seperti siangnya, siapapun yang menyimpang pasti dia binasa. Kurang apa Islam ini? Seolah Rasul mengatakan dia syariat yang terang benderang, yang jelas. Kenapa kau berhajat lagi kepada itu maksudnya? Tidak perlu kau berhajat kepada Taurat, karena apa yang ada pada Taurat ada dalam Quran. Apa yang ada pada Injil ada dalam Quran. Apa yang ada pada Zabur ada dalam Quran. Artinya tidak perlu lagi. Tapi ketika Rasul marah di depan Umar dan mengatakan amutahawikun anta ya ibnal Khattab, menunjukkan apa? Rasul ada kekhawatiran kepada Umar bisa menyimpang dari Islam. Kalau sekelas Umar dikhawatirkan Nabi, harusnya Nabi mengkhawatirkan kita yang setiap hari syubhat itu menyambar-nyambar depan kita. Ya. Ini menunjukkan bahwa kita harus berijtihad di zaman sekarang, sungguh-sungguh. Ya. Di depan kita banyak syahwat, banyak permainan, banyak syubhat. Maka bersungguh-sungguh mempertahankan hidayah itu penting di zaman yang penuh dengan fitnah ini. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, musahabatus salihin wa ijadul bi'atil imaniyatil lati tasta'inu biha ala mudhi qadaman fi ta'atillahi azza wa jal. Carilah teman yang baik, pasangan yang baik, atau kita mencarikan istri teman yang baik, atau mencarikan anak-anak kita pasangan yang baik, atau kita sendiri mencari teman-teman hidup yang baik, tetangga yang baik. Karena bagaimanapun sebuah tempat yang penuh dengan iman, baik dalam bentuk keluarga, baik dalam bentuk bertetangga, atau mungkin jamaah satu masjid, atau mungkin jamaah satu pengajian, itu kalau satu iman, satu Islam, satu akidah, satu manhaj, maka kita bisa mempertahankan akidah kita, ikhwan. Tapi kalau teman kita bukan sudah tidak lagi seagama, kita punya teman tidak seagama, atau tidak semanhaj, atau tidak seiman, atau tidak setakwa, atau bahasa orang sekarang tidak sefrekuensi bahasanya, begitu ya, tidak nyambung sinyalnya itu, maka bisa saja teman itu justru merusak kita. Betapa banyak orang-orang yang sudah ngaji, kemudian akhirnya cari jodoh, dapatlah kemudian pasangannya orang awam. Kononnya kalau saya nikah dengan dia, nanti sudah nikah saya akan dakwai dia. Setelah nikah dia yang kena dakwah pula. Dia mau mewarnai, dia jangan diwarna-warni. Dan itu pernah terjadi di zaman salaf, ikhwan. Seperti yang terjadi kepada siapa? Imran ibn Khittan. Imran ibn Khittan ini bukan orang biasa, dia ulama besar, ulama dunia, ahli hadis, ahli fikih, ahli tafsir, ahli yang lainnya dalam Islam tuh. Sampai banyak manusia belajar kepada dia di zamannya tuh. Imran ibn Khittan ini. Jadi Imran ibn Khittan ini tertarik dengan salah satu putri dari pamannya karena kecantikannya. Teman-temannya menasihati sesama ulama di zaman itu, "Hai Imran, janganlah menikah dengan dia, betul cantik dia, tapi keluarganya itu berpemahaman khawarij. Nanti kau tertarik, aku bisa mempertahankan akidahku dan aku janji kalau aku menikah dengan wanita itu, aku akan tarik mereka kepada pemahaman ahli sunnah wal jamaah," katanya. Menikahlah Imran bin Khittan dengan anak putri dari pamannya itu. Subhanallah. Cinta mengalahkan akidahnya. Kecintaan dia kepada istrinya melunturkan akidahnya. Ditinggalkannya akidah ahli sunnah wal jamaah, berpindah pula menjadi akidah khawarij. Bahkan dia menjadi ulamanya khawarij dan mati di atas khawarij. Imran ibn Khittan tuh. Makanya hati-hati.
Ya, berkawan dengan ahli syubhat itu lama-lama akan terkena syubhat. Maka di zaman fitnah ini kalau kita ingin istiqomah, carilah kawan-kawan yang sefrekuensi dengan kita. Yang satu sinyal dengan kita, yang satu arah dengan kita. Ini yang ketiga. Yang keempat, al-bu'du an asbabis syarri wasair al-mulhiyati was-sawarifi anit ta'ati. Al-bu'du an asbabis syarri wasairil mulhiyati was-sawarifi anit ta'ati. Jauhi sebab-sebab yang mendatangkan keburukan dari seluruh hal-hal yang bisa melalaikan, dari seluruh hal-hal yang bisa menyimpangkan kita dari ketaatan. Jauhi keburukan, tempat-tempat keburukan, atau tempat-tempat yang melalaikan, atau benda-benda yang melalaikan, dan hal-hal yang bisa menyimpangkan kita dari ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Perkara mubah itu ikhwan, itu kan boleh-boleh saja, karena hukum itu ada haram, ada makruh, ada wajib, ada sunnah. Tapi yang kelimanya ada mubah. Lah perkara mubah ini banyak. Tapi kalau kita berlebihan dalam perkara mubah ini, bisa saja kemudian menjadi sebuah permainan dan melalaikan kita dari ketaatan kan. Contoh mamanya, zaman sekarang kan lagi heboh-hebohnya kadang-kadang motor-motoran kan itu ya. Iwan-Iwan udah mulai itu buat ya geng-geng motor ya. Bukan geng motor lah ya. Apa istilahnya itu? Ya kumpul-kumpul aja. Ya sebenarnya nggak ada masalah merekatkan ukhuwah kan itu. Ayo kita jalan-jalan pakai motor umpamanya kan. Kemana? Ke Barelang, kemana kan begitu. Ya mungkin sekali dua kali sih tidak ada masalah untuk merekatkan ukhuwah kan. Tapi kalau sudah terbentuk seperti yang ma'ruf, ada geng-geng motor gitu kan. Ya kalau umpamanya diarahkan kepada positif, di situ semakin menambah takwanya, menambah imannya, hadir di majelis ilmunya, tidak melalaikan kewajibannya, mungkin positif saja perkara mubah jadi baik kan. Tapi ingat setan itu pintar. Ketika seseorang melakukan touring istilahnya ya, touring itu ya, bisa berjam-jam. Di mana sholatnya? Tepat waktukah atau tidak? Ya kan nanti pertanyaan kan begitu. Tepat waktu enggak sholatnya? Kemudian selama perjalanan bisa ghadul basar tidak? Menundukkan pandangan tidak? Kan selama perjalanan itu kan macam-macam yang dilihat tuh kan. Kecuali kalau touringnya ke hutan ya mungkin lah tengok orang hutan. Kalau touringnya di jalan-jalan itu ikhwan, macam-macam yang dilihat itu. Dan di situ ada hak jalan. Hak jalan apa? Salah satunya ghaddul basar, menundukkan pandangan, menjawab salam. Kemudian imatatul adza anit thariq, kalau ada hal-hal yang membahayakan di jalan turun. Ya. Pernah enggak kita lagi touring kemudian wah nampak ini ada batu ini bahaya, turun dulu. Enggak peduli. Namanya kesenangan dia dengan grupnya aja kan. Kan harusnya kan di briefing dulu kan. Oh ini kalau kita mau touring kemana nih, harusnya ada ustadznya, ngasih tahu dulu tuh ustadznya tuh. Tuh, sholat 5 waktu, jaga kan gitu ya. Ya. Kedua adab-adab di jalan, ketahui 1, 2, 3, 4 kan harus begitu harusnya kan. Nanti sama di sana insya Allah kita ada pencerahan agama dan begitu seterusnya. Kan asik kalau seperti itu. Tapi kan umumnya nggak seperti itu. Ya, terbentuknya touring itu akhirnya belakangan ujung-ujungnya jadi geng motor kan. Lah ini contoh perkara-perkara mubah akhirnya menjadi perkara-perkara syahwat. Ya. Dan macam-macam. Handphone ini kan perkara mubah ikhwan. Kita beli handphone kan enggak berdosa. Zatnya handphone loh ya. Tapi kalau sudah mulai masuk ke aplikasi, mulai ke YouTube-nya, ke Facebook-nya, ke Instagram-nya, ke TikTok-nya, kemana-mana, apa yang kita lihat di situ? Kalau yang diharamkan berarti berubah yang mubah jadi haram tuh jadinya. Lah itulah ketika kita kemudian belum bisa meninggalkan sebab-sebab yang mendatangkan keburukan,
atau hal-hal yang bisa melalaikan atau hal-hal yang bisa menyimpangkan dari ketaatan, inilah penyebab salah satunya kita ini berpaling dari istiqamah. Makanya kenapa Rasul sampai mengatakan da'ma yaribuka ila mala yaribuka, tinggalkan yang tidak manfaat, ambil yang manfaat. Bahkan Rasul mengatakan min husnil islamil mar tarkuhu ma la yani. Dari keindahan Islam seseorang itu meninggalkan sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Yang manfaat di dunia ini banyak sebenarnya loh. Tapi orang memang cenderung memang digoda setan sehingga banyak menyibukkan perkara-perkara yang tidak ada manfaatnya. Coba kita lihat handphone ini. Orang bisa duduk loh berjam-jam loh. Makanya wajar di zaman sekarang banyak menimbulkan banyak penyakit kan itu. Kalau dulu kan orang bergerak, belum ada handphone kan orang bergerak gitu ya. Karena nggak ada, paling kalau mau jalan-jalan ya kemana gitu, mesti gerak badan itu. Sekarang main-main tidak perlu gerak, duduk di kursi, ambil handphone, power bank kalau nanti baterainya lowbat kan itu ya, kalau bisa 2 power banknya yang 2 tera gitu. Jadi nyambung itu sinetron drakornya itu. Ya, atau mungkin shot-shotnya gitu ya. Lah ini kan orang bisa loh duduk seharian dipegang handphone sambil ketawa sini kayak orang gila. Saya pikir dulu orang tertawa di jalan-jalan itu hanya orang gila kan. Sekarang tertawa itu di mana-mana, ada orang tertawa sendirian coba. Padahal dia waras kan begitu. Kalau orang gila tertawa wajar dia gila. Loh, orang waras ketawa ini apa ceritanya? Lebih gila dari orang gila. Lah dari sini ikhwatu fillah muliakan Allah azza wa jalla, hal-hal yang seperti inilah. Keempat, yang kelima, ya, dawamu sama'il mawaidhi wa tikraru hudhuri majalisil ilmi wa qira'atu ma yuraqqikul qalbu. Teruslah kita ini, telinga kita biasakan mendengar ceramah, mendengar wejangan, mendengar nasihat. Kan sekarang YouTube sudah dipenuhi kajian-kajian. Berbagai macam ustadz, dari mulai ustadz Batam sampai ustadz nasional sampai mancanegara, syekh-syekh itu sudah masuk ke YouTube. Apa salahnya kita dengarkan? Ya. Kemudian juga tikrar huduri majalisil ilmi. Kalau memang ada waktu, senggangkan waktu itu untuk hadir di majelis ilmu, karena yang namanya asupan itu kan bukan hanya badan saja perlu makan sehari 3 kali atau sehari 4 kali, ruh juga perlu makan. Kalau badan ini sehari 3 kali harus, kenapa ruh tidak lebih harus daripada badan? Dengan cara apa ya? Hadir di majelis ilmu kan gitu. Lah itulah asupan ruh itu di situ. Karena biasanya banyak orang futur ketika mulai meninggalkan majelis ilmu tuh. Dulu ketika hadir di majelis ilmu tuh ya masih semangat lah. Tapi kalau sudah sekali, 2 kali, 3 kali les akhirnya tidak ada dihadiri di majelis taklim, itu biasanya futur tuh. Nanti ketemu tuh sudah berubah mulai dari penampilannya, pakaiannya, cara bicaranya, sampai tak mau ketemu juga dengan kita tuh, kadang-kadang malu. Nah ini ya hal-hal yang akhirnya kan menimbulkan perilaku negatif, ikhwan. Ya, termasuk juga qira'atu ma yuraqqikul qalbu. Biasakan membaca hal-hal yang bisa melembutkan hati. Ya, baca-baca makalah tentang fadilah zikir, fadilah solawat, fadilah solat, fadilah macam-macam lah kan begitu yang bisa melembutkan hati itu. Ya. Karena hal itu yang bisa menjadikan kita ini istiqomah. Baca sirah-sirah para sahabat gitu ya, para ulama dan begitu seterusnya. Kemudian juga yang nomor 6, dawamul fiqrati fil mauti wa ma ba'dahu. Wastihdharu annaka mauqufun ghadan baina yadayillahi ta'ala wa annahu subhanahu sa'iluka 'anil qalili wal katsir. Biasakan seseorang itu melamun, ingatlah kematian. Jangan cerita hidup terus. Karena di zaman sekarang ini kayaknya orang itu sudah dilupakan dengan kematian. Kenapa? Karena disibukkan dengan dunia. Mulai dari bangun tidur udah cerita dunia. Nanti terus pikiran satu hari itu pikiran dunia. Bagaimana mengembangkan dunia, menghasilkan dunia, mencari celah-celah dunia dan begitu seterusnya. Bahkan sebelum pulang, selama perjalanan pulang dari pekerjaan itu juga masih mikir dunia. Nanti sebelum tidur, subhanallah, masih terpikir dunia juga. Sampai ke bawah mimpi itu dunia tuh.
bangun tidur gitu lagi. Ya. Ini orang kalau tidak pernah diingatkan dengan kematian, maka selamanya akan melalaikan dari istiqomah, ikhwan. Seolah-olah dia akan hidup terus di dunia dan tidak akan pernah mati, akhirnya lalai di situ. Makanya para ulama mengatakan, sewaktu-waktu itu terpikirlah kematian. Kalau tidak bisa terpikir kematian, ziarah kubur, coba. Lihat orang-orang yang di kuburan itu, bahwa kita akan seperti mereka. Kalau ada orang mati hadir, ya, kalau bisa kita mengkafani, memandikan dan menguburkannya. Kemudian mulai terfikir di situ bahwa kita akan seperti dia. Lah, kalau itu sudah ada pada diri kita, berarti orang ini cerdas. Karena Rasul mengatakan apa? Al-kayyisu man dana nafsa wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas itu orang yang senantiasa introspeksi diri. Hari ini harus lebih baik daripada kemarin. Kemudian wa amila lima ba'dal maut. Dia mengamalkan sesuatu sebagai bekal untuk setelah kematiannya. Lah itulah yang disebut dengan al-fiqratu fil mauti. Coba berpikir satu hari, duduk temenung bahwa kita akan mati, dan kejadian setelah kematian. Kalau kita dapat ilmu dari ustaz membanyakan, oh setelah kematian itu ada fitnah kubur, ada azab kubur, ada nikmat kubur. Coba kepikir ke situ. Bayangkan kita ini kalau mati masuk dalam kuburan itu. Atau kita dihadapkan di hadapan Allah, kemudian Allah bertanya soal kecil dan besar yang tidak mungkin tersamarkan di hadapan Allah. Yakin ikhwatu fiddin, kalau orang terpikir akhirat terus, pasti dia akan takut. Pasti dia akan istiqomah dan berusaha untuk sabat ala din. Ini yang keenam. Kemudian yang ketujuh, qira'atu siratin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi was-salihin min hadhil ummati wal ijtihad fi tashabbuh bihim wal ihtida bi hadihim. Biasakan membaca sirah Nabi, sirah sahabat, sirah para ulama, sirah orang-orang saleh dari umat ini, dan bersungguh-sungguhlah meniru mereka dan bersungguh-sungguhlah mengambil hidayah mereka. Alhamdulillah ikhwatu fiddin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Sekarang kan Allah mudahkan semuanya ya. Di mana kitab-kitab para ulama itu kan sudah banyak diterjemahkan tuh. Sudah banyak diterjemahkan kitab-kitab ulama itu, mulai kitab, bahkan kitab sejarah Nabi komplit saja sudah diterjemahkan. Mulai dari yang mutawwalat yang berjilid-jilid sampai yang mukhtasar yang singkat, alhamdulillah sudah banyak ustaz-ustaz kita menerjemahkannya. Apa salahnya kita rogoh uang kita sedikit, belilah buku itu. Beli buku apa sebab? Kita bisa membeli sepeda motor. Yang itu urusannya untuk dunia. Kenapa kita tidak bisa beli buku untuk akhirat? Ya, di waktu senggang kita baca. Ya, mungkin satu hari selembar, 2 hari 2 lembar, 3 hari 3 lembar dan begitu seterusnya. Lama-lama kan habis, nanti diulang lagi. Ini bisa bahan bagi kita mengajarkan untuk anak-anak kita sebenarnya. Ya, bahwa sejarah-sejarah itu adalah tentara dari tentara Allah Subhanahu wa taala. Kata Sufyan Ats-Tsauri bahwa al-qasas, kisah-kisah itu adalah jundun min junudillah. Dia adalah tentara dari tentara Allah. Kenapa kisah-kisah itu tentara di tentara Allah? Karena dengan membaca kisah-kisah itu hati kita tenang. Oh, kalau kita lagi ditimpa musibah nih, cobalah baca kisahnya Nabi Ayub. Rupanya Ayub lebih parah lagi musibahnya. Tenanglah kita, kan itu. Oh, mungkin ada anak-anak kita yang meninggal dunia. Cobalah kita mengacu kepada kisah Nabi kita Muhammad, bagaimana ditinggal mati oleh anak-anaknya. Oh, mungkin kita ini sedang fakir, sedang miskin. Lihat kisah-kisah para sahabat mereka yang tidak makan, ashabus suffah itu. Ya. Jadi kalau kita ini setiap ada masalah apa saja, kemudian bandingkan kita dengan kehidupan para nabi, para rasul, para sahabat, para ulama, insya Allah itu sedikitnya lah bisa menenangkan hati lah tuh. Bahwa rupanya ada yang jauh lebih parah dibandingkan saya hidupnya. Makanya dikatakan tentara di tentara Allah, kan itu bisa menghibur kita. Liyusabbita bihi fuadak, kata Allah, agar aku mantapkan hatimu wahai Muhammad dengan mengisahkan para nabi dalam Quran untukmu. Jadi inilah diantara 7 perkara yang disebutkan para ulama, bagaimana supaya hati kita ini tetap teguh berada di atas agama dan ketaatan di tengah-tengah di mana fitnah itu menyambar-nyambar hari ini di depan kita. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa sampaikan, mudah-mudahan manfaatnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la
ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.